Halo, selamat malam dan selamat mendengarkan. Gue Cindy Prastika, gue di sini hanya sekedar cerita. Selamat mendengarkan buat kalian yang lagi mendengarkan podcast hari ini. Pagi, siang, atau malam, yang pastinya gue gak tahu kalian nontonnya pas kapan. Jadi untuk episode kali ini lo ketemu gue lagi, Cindy Prastika, untuk nemenin tidur panjang lo di malam hari. Untuk episode ini gue bakal ngajak kalian ngobrol. Bukan ngobrol ya, apa? Ya next time bisa dong. Ketemu langsung gitu, berbagi, ngobrol-ngobrol, bahas apapun deh. Jadi di sini gue bahas tentang seperti biasa. Ini soal hubungan. Jadi langsung ke pembahasan aja. Jadi lusa kemarin itu ada salah satu temen gue yang lagi cerita atau curhat gitu ke gue. Jadi gini, temen gue ini kan punya pacar ya kan. Dia lagi ada masalah sama pacarnya. Nggak masalah serius sih sebenarnya ya. Menurut gue ya biasa sih dalam hubungan, permasalahan itu udah biasa. Kalau nggak ada masalah ya nggak seru juga gitu kan. Jadi si cewek ini tuh bukan melakukan sih, apa ya, kayak ya melakukan sih sebenarnya, tapi lebih ke spesifiknya gini. Si cewek ini suka olahraga ya kan, dan sedangkan si cowok itu nggak suka kalau si cewek ini olahraga gitu. Udah dilarang kan sama si cowok, tapi si cewek kan masih apa ya, kayak tetap nggak mau dengerin gitu. Iya diiyain, tapi nggak dilakukan gitu. Dia masih tetap melakukan apa yang dia mau tanpa mendengarkan si cowok gitu. Tapi menurut gue ya gini, kalau lo nggak mau dilarang, ya udah nggak usah punya komitmen sama orang, nggak usah punya hubungan sama seorang gitu kan. Itu logikanya gitu kan. Kalau kita udah ada hubungan dengan seseorang, hubungan komitmen atau pacaran atau apapun, itu kan kita udah harus bisa gimana ya, intinya gini, kalau lo udah berani ngambil tindakan, lo punya hubungan sama dia, jadi lo harus siap resikonya gitu. Jadi kayak sebuah hubungan tuh pasti salah satunya dari mereka kan pasti gini, kalaupun ada salah satu dari mereka yang mereka nggak suka atau nggak cocok itu kan pasti nggak dibolehin gitu kan. Dan menurut gue itu wajar, karena sisi positifnya mungkin ada hal rasa sayang gitu yang sehingga nggak diperbolehkan kan atau dilarang gitu. Karena menurut gue kalau semakin lo dilarang, jadi semakin dia tuh sayang banget sama lo gitu. Tapi ya dalam batas wajar aja sih. Kalau terlalu dilarang-larang juga kita bakal ngerasa ilfeel gitu kan, gak nyaman pastinya.
Itu menurut gue secara logika, kalau lo udah berani ngambil keputusan ini, udah ada hubungan sama seorang, jadi lo harus terima dong resikonya kalaupun dilarang-larang atau sebagainya gitu. Tapi di sisi lain juga, kalaupun yang dilakukan si cewek selagi itu positif dan gak merugikan orang lain, kenapa enggak gitu kan? Selagi positif ya, kenapa enggak dan kenapa dilarang gitu? Kalau gue pribadi, gue mikir sih kayak porsi bahagia seseorang itu berbeda-beda gitu kan. Jadi ada yang kegiatannya suka healing, ada yang kegiatannya suka olahraga, ada juga yang kegiatannya suka ngopi sama teman-teman bareng gitu. Jadi menurut gue kebahagiaan orang itu porsinya beda-beda. Apalagi porsi yang gue maksud tadi kan positif, enggak ke yang negatif gitu. Tapi ya mungkin menurut si cowok kenapa dilarang dan gak suka ya dia punya alasan tersendiri sih sebenarnya. Tapi kalau dipikir lagi, sebenarnya bisa kok didiskusikan, dibicarakan baik-baik lagi gitu. Selagi mereka sama-sama nggak keras kepala, nggak kaku gitu. Jadi menurut gue mending dibicarakan baik-baik sih. Kayak ya gue tahu cewek mungkin ngerasa bahwa hal yang dilakukan itu positif dan itu bisa membuat dia bahagia. Karena kita kan nggak tahu, kayak kita nggak tahu orang ini punya masalah apa, orang ini ada beban apa, maupun yaitu beban pikiran atau beban hati atau apa itu, intinya kita kan nggak pernah tahu isi hati seseorang gitu kan. Jadi mungkin kayak dia bisa ngerasa pikirannya terrefresh atau lega plong gitu saat dia melakukan olahraga. Itu menurut gue ya. Dan itu bisa membuat dia senang, kenapa enggak? Karena kalau kita lagi ada beban masalah atau pikiran apapun itu, kalau kita nggak punya kesibukan di luar, cuman di fase di rumah terus atau apa ya, itu pasti kan kita bakal ngerasa terpuruk banget, kayak berhenti gitu kan. Itu bisa jadi stres loh kalau lama-lama. Tapi yang nggak tahu itu memang buat pelarian bebannya si cewek atau memang itu udah aktivitasnya atau hobi kan. Ya kembali lagi seperti yang gue sampaikan tadi, porsi atau versi bahagia orang itu beda-beda. Selagi itu positif dan gak merugikan orang lain gitu kan. Jadi bisa dong didiskusikan sama pasangannya. Ya selagi si cowok bisa ngerti sih. Dan bukannya egois ya, mau dimengerti itu enggak, cuman selagi positif gitu kan. Kalaupun negatif kayak apa ya, si cewek ini pulang malam terus, misal jam 12, jam 11 sama teman-temannya, meskipun sama cewek, itu kan menurut gue ya cewek loh pulang malam gitu kan, itu negatif. Nah kalaupun kayak gitu bisa banget dong dilarang gitu kan sama si cowok. Nah kalaupun positif itu kayaknya gue juga kayak nggak bisa terima gitu karena
positif. Ya, dan gue berharap si cowok bisa ngerti sih, dan bisa dibicarakan baik-baik. Jadi baiknya gimana, nggak baiknya gimana gitu. Karena kalau kita selalu nurutin apa kata orang lain dan belum tentu baik menurut kita, ya nggak perlu dong didengerin gitu kan. Karena yang tahu kebahagiaan lo hanya diri lo sendiri gitu. Gue di sini nggak nyalahin si cowok ya, nggak sama sekali. Tadi kan gue udah bilang, kalau sudah ada hubungan dan mempunyai status, pasti akan ada fase larang-melarang, dan itu wajar banget dan baik banget untuk kebutuhan hubungan, karena dari sana kan kelihatan kayak dilarang berarti tandanya sayang gitu. Selagi nggak overprotective sih. Atau enggak si cowok bisa dong nyampein kenapa nggak ngebolehin, kenapa ngelarang-larang. Kan yang dia lakuin positif itu kan, biar si cewek juga tahu apa sih yang ngebuat dia nggak ngebolehin gitu. Ya meskipun nanti si cewek terima atau nggak terima itu belakangan kan, tapi setidaknya harus ada diskusi tadi gitu. Si cewek juga harus ngomong apa yang membuat dia sehingga nggak bisa nurutin apa yang dimau si cowok. Dan sebaliknya juga si cowok harus ngungkapin kenapa kok dia nggak ngebolehin gitu kan, yang dia lakuin juga positif gitu, biar sama-sama ngerti gitu kan. Itu aja sih. Jadi menurut kalian gimana kalau bingung sih, karena udah gini, kalau udah ada masalah dalam hubungan itu emang sulit banget. Kita tuh bisa banget nasihatin orang lain pas orang lain itu punya masalah, tapi kalau giliran kita yang ada masalah itu bingung banget, berhenti, kayak pikiran tuh berhenti semua, kita tuh bener-bener gak bisa mikir. Ya itulah manusia. Ya itu saran gue sih, didiskusikan bareng-bareng. Jadi buat kalian juga yang ada masalah sama pasangannya, ayo dong, egonya dibuang. Ya meskipun belum tentu gue juga bisa ngelakuin, tapi setidaknya gue bisa nyampein buat kalian. Karena kalau kita sama-sama mengedepankan ego, itu gak ada hubungan yang berhasil, dan akan selamanya masalah itu bertambah karena kita selalu mengedepankan ego kita. Oke, jadi di sini gue cuma nyampein apa yang sedang dialamin temen gue, dan bisa buat pandangan kalian yang sedang ada dalam fase ini. Mungkin kalau misal ada hal atau kata-kata yang lo gak setuju, ya it's okay, gak apa-apa. Karena gue cuma nyampein isi hati temen gue dan isi hati gue menurut pendapat gue. Karena gue yakin lo sendiri yang tahu mana baiknya buat diri lo sendiri, mana yang bisa buat lo lebih bahagia gitu. Gue Cindy Prastika. Untuk itu sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Good night.